Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya, Faza Grosir Ecer. Usaha di dalam toko sembako mungkin sangat diminati oleh teman-teman yang belum pernah mengalami usaha di toko sembako. Tapi emang usaha di toko sembako emang sangat menjanjikan dan nggak akan berpengaruh di perubahan zaman. Contoh, ketika saat pandemi ataupun non pandemi ataupun di saat musim hujan atau musim panas atau di musim apapun, usaha di toko sembako sangat ya nggak ada matinya. Soalnya kebutuhan orang sekitar kita itu yang kita sediakan di toko sembako. Seperti halnya memang mungkin dari sudut pandang saya dulu sebelum saya buka di toko sembako itu melihat orang yang mengoperasikan di toko sembako itu kayaknya enak hidupnya. Soalnya mungkin kebutuhan minyak goreng, gula, beras dan sebagainya ada di sekitar kita, di dekat kita. Jadi kalau kebutuhan apapun ada, sampai kebutuhan seperti ini kita sedia di toko. Mungkin kalau kebutuhan mendadak mungkin kita bisa, tapi tidak semudah itu atau tidak ya nggak seperti itu juga teman-teman. Ternyata di toko sembako itu kalau versi saya itu ya ada untung. Kalau untung ya jelas, tapi juga ada kerugiannya. Apalagi kita yang sudah berani semi grosir. Dan di video ini saya mungkin akan jelaskan apa saja pengalaman saya tentang kerugian di toko sembako. Kalau keuntungannya sudah jelas, tapi kalau kerugiannya mungkin teman-teman sendiri belum mengetahui. Jadi supaya teman-teman kalau mau buka toko atau toko sembako emang seperti ini kan gitu. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya untuk channel saya. Yang pertama mungkin lokasi ya, lokasi tempat kita berjualan mungkin kurang strategis atau kurang pas. Jadi jualan itu ya nggak asal tempat. Jadi kalau kita di tengah hutan mungkin kita jualan ya. Waalaikumsalam. Mau bungkus mam gini? Dibungkus aja. Pulsa, beli pulsa dibungkus. Berapa? 100.000. Jadi kalau lokasinya kurang pas mungkin ya menghambat penjualan kita. Kalau saya itu dilalah dapat tempat, yaitu tempat orang tua saya ya pas di pinggir jalan. Itu sesuai doa saya dulu ketika waktu kecil. Saya itu pernah mempunyai angan-angan suatu saat nanti kalau punya istri yang dekat sungai dan dekat dekat jalan. Jadi alhamdulillah terkabul. Jadi tempatnya itu harus strategis dan mungkin banyak orang lalu lalang di sekitar kita. Monggo mas, moro-moro takok rokok 30.000 penak. Lho, jus iya serasa takoni langsung jujur. Makasih bosku. Sama-sama. Caranya berjualan seperti itu mas Bri. Jadi tidak ada model jujur. Sambil jualan ya, kita masih buka toko jam 8, baru jam 8. Dan kendala yang kedua mungkin ini sesuai tema, yaitu kerugian. Jadi penjualan yang terlalu pengambilan untung yang terlalu kecil. Jadi untuk teman-teman toko sembako jangan mudah terpancing seperti saya. Mungkin penjualan saya di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata ini saya emang grosir. Jadi mungkin kalau di lingkungan saya, mungkin kalau di sekitar saya, mungkin kalau grosir itu untuk teman-teman aja, teman-teman yang toko sembako di sekitar kita. Itu mungkin lebih rendah. Jadi untuk Ecer kita sama dengan toko-toko yang ada di sekitar kita. Kita berkembang bersama. Kita nggak ada yang namanya
ya kompetitor atau kita bersaing kan wajar. Jadi ya seperti itulah. Jadi jangan mudah terpancing dengan omongan orang, apalagi dibandingkan dengan toko lain. Contoh, ketika ada pembeli ke toko kita atau pembeli ke toko saya mungkin, nah, Mas, ini kalau di tempat bapakmu seperti ini, harganya ini segini, kok beda dengan harga di sini? Kita jawab aja gini, Mas. Nah, soalnya di sini itu saya mengambil untung agak banyak, jadi ya mohon maaf kan gitu. Walaupun yang penting pelayanan kita maksimalkan. Jadi pelayanan kita maksimalkan, ya mungkin pelanggan akan suka pada kita. Tapi walaupun harganya murah, tapi pelayanan kita sambil melayani itu bejutu atau mahal senyum, ya mungkin kendala juga buat kita. Yang penting pelayanan. Kalau harga, setarakan aja dengan toko sekitar Anda. Selanjutnya, ya sebentar, sembako yang kadaluarsa atau bahan dagangan yang kadaluarsa. Jadi mungkin itu akan menghambat penjualan kita atau cenderung ke kerugian. Dadah Mbak, makasih. Cenderung ke kerugian. Soalnya di dalam penjualan itu kita harus maksimalkan katanya. Kita harus maksimalkan barang kita. Contoh, barang yang kadaluarsa itu mungkin orang akan kapok beli di toko kita. Jadi kadang-kadang mau beli ini, barang ini, nah terus kita nggak cek, kita jarang ngecek barang-barang yang seperti ini. Barang-barang seperti ini kita jarang cek, tanggal kadaluarsanya sudah dekat atau gimana, itu harus sering kita cek, karena itu akan mempengaruhi minat pelanggan untuk datang ke toko kita. Jadi teman-teman toko sembako, seperti yang saya alami, pengalaman saya, kalau ini sudah terjadi expired, mungkin ya, pernah terjadi seperti ini. Beli mie kuah, mie apa? Pop mie, coba Bu, pop mie satu aja nggak apa-apa. Pop mie seperti ini ternyata kan kita nggak tahu tanggal kadaluarsanya masih 4 bulan 5 bulan, tapi ternyata minyak sudah menjamur, dan sampai rumah mereka kan otomatis kecewa dengan kita. Nah, itu yang akan menghambat, itu yang akan membuat kapok orang datang ke toko kita. Jadi kita harus rajin ngecek kadaluarsanya ini, dan kalau bisa pengambilan ke supplier atau pengambilan barang ke agen, itu kita cek satu persatu barangnya. Mungkin kita cek, atau jangan sungkan untuk mengembalikan barang yang sudah expired atau yang sebelum expired, mungkin kurang 1 bulan 2 bulan, kita harus kembalikan ke supplier untuk menghindari kerugian kita. Jadi ya mungkin kalau dagangan saya, semua dagangan saya ini tidak ada yang bahaya. Jadi dari jenis dagangan saya, karena dagangan saya pabrikan semua, jadi kalau expired aman. Dan hindari menyetok barang yang agak cenderung lakunya kurang cepat. Jadi stoknya diminimalisir, jadi diminimkan stoknya. Jadi kalau nggak terlalu banyak stok, kita cepat mengeluarkan barang. Yang jelas, yang paling utama adalah untuk menghindari tanggal kadaluarsa. Seperti itu teman-teman. Dan kalau bisa, yang kadaluarsa seperti ini tadi, dan pelanggan kita mungkin komplain kan ke kita, itu kita ijoli, kita tukar dengan yang baru, supaya pelanggan kita nggak kecewa. Monggo Kung. Selanjutnya adalah menyatukan kebutuhan pribadi dengan keperluan dengan keuangan toko. Contoh, saya dulu pernah mengalami hal seperti ini. Jadi untuk pelajaran saya sendiri, saya itu membuat toko ini. Toko ini saya buat dengan modal 3.100.000 teman-teman. Nah, setelah modal saya 3.100.000, otomatis
yang saya cakkan, yang saya buat untuk membuat ini ya uang toko. Jadi ketika hari ini saya penjualan saya hari ini ya, hari ini umpamanya mendapat uang 200.000, nah langsung tak belikan semen, semen dapat 4. Iya, kebutuhannya tercukupi, tapi di sisi lain stok barang kita menipis dan semakin menipis. Kalau bisa jangan seperti saya. Untuk teman-teman, pengalaman saya cukup saya saja yang alami. Jadi kalau bisa kebutuhan toko itu harus terpenuhi. Jadi stok yang ada di toko itu nggak mungkin berkurang. Dan kebutuhan Anda, kebutuhan yang kita gunakan sehari-hari itu adalah dari ya mungkin tabungan kita setiap hari atau penghasilan kita tiap hari yang kita sisihkan, atau ya entahlah. Yang jelas kalau kebutuhan toko yang seperti saya lakukan, kalau saya soalnya pekerjaan saya cuma berdagang, jadi kebutuhan saya campur. Kalau butuh ini, kalau perlu ini, saya beli pakai uang toko. Kalau saya perlu ini, saya beli pakai uang toko. Kalau saya belanja dagangan toko pakai uang toko. Jadi saya itu sangat semrawut. Jadi seperti hal seperti yang saya lakukan itu untuk menghindari terhambatnya perkembangan toko, itu jangan dilakukan. Tapi kalau saya sudah terlanjur, untuk yang lalu-lalu itu saya terlanjur, ya tapi mau bagaimana lagi, itu emang keadaan saya yang rumit, keadaan saya yang mungkin ya modal saya yang kurang cukup, ya apa adanya saya gunakan. Seperti halnya membangun toko ini ya itu tadi, dengan modal 3.100.000 dan akhirnya mau beli pasir pakai uang toko, beli semen pakai uang toko, beli besi dan sebagainya pakai uang toko. Akhirnya toko semakin mengecil, nggak berkembang. Jadinya ya tapi alhamdulillah bisa kembali dan minyak piye kuwi? Sedikit demi sedikit kita bisa mengembalikan dan alhamdulillah bisa berkembang lagi. Selanjutnya adalah, nah ini identik ya, dengan toko di desa itu identik dengan yang satu ini adalah hutang. Jadi ini sebenarnya belum mau saya bahas, tapi ini ada kaitannya dengan dengan terhambatnya perkembangan toko dan kerugian toko. Jadi ya ikut dalam kategori ini. Jadi karena saya pernah mengalami hal seperti itu. Ketika saya modal toko yang kecil dan melayani bon atau hutang, dan itu habis. Ketika kita dapat modal lagi, kita buat modal lagi, dan itu habis lagi, mohon maaf. Nah, itu sangat menghambat, menurut saya sangat menghambat perkembangan toko, teman-teman. Jadi hutang, saya juga hobi saya hutang. Soalnya barang segini ini di toko saya ini, barang yang ada di toko saya ini mungkin 60% hutang cash tempo atau gimana. Tapi ya yang penting hutang itu jangan beranak. Contoh ini harganya 4.000 dan kita jual, kalau hutang harganya 4,5 atau 5.000, mungkin seperti itu ya. Kalau kita jual 4.000 ya jual aja 4.000. Itu yang kita harus ekstra hati-hati dengan hutang ya. Walaupun ini kita yang menghutangkan, dengan kita patok harga 4.000, tapi kalau hutang harganya 5.000, itu mungkin menurut saya itu nggak benar. Soalnya itu nggak pas menurut saya. Ya entahlah, tapi menurut saya nggak pas. Jadi di perkembangan toko saya itu salah satu penghambat dulu adalah hutang. Beberapa kali saya isi dan mencari modal saya isi. Ini pengalaman saya, teman-teman. Itu nggak ada jadinya toko itu. Dan sampai suatu ketika saya sendiri punya keputusan ya tidak melayani bon,
mohon maaf, tidak melayani bon. Saya tulis di toko saya, mungkin kurang sopan ya, dan itu sangat berat menurut saya. Untuk mengasih tulisan itu menurut saya sangat berat. Itu bukan hanya 1 orang 2 orang, jadi untuk semuanya. Tapi kita tidak bisa untuk menghindari hal itu, tidak bisa. Soalnya kita hidup di lingkungan orang sekitar kita. Jadi saya batasi maksimal ingatan saya. Jadi mungkin 10 orang atau 20 orang yang kita izinkan untuk mengambil bon. Jadi tidak untuk semuanya ya. Mohon maaf, itu hanya batas dari ingatan saya. Soalnya saya orangnya pelupa, sangat pelupa. Mungkin seringnya makan brutu atau mungkin kebanyakan urusan, nggak tahu, tapi ya entah, kalau lupa hutang kan bahaya. Jadi bahayanya hutang, kerugian di kita atau kerugian di yang hutang kan gitu. Dan mungkin ikhlas. Jadi kalau mungkin mereka nggak bayar ke kita, mungkin keikhlasan kita kan kurang. Jadi kalau kurang ikhlas, kita itu mungkin menghambat juga untuk perkembangan kita. Yang penting kan ikhlas. Nah, dari situ, hutang itu, saya punya tips untuk teman-teman. Ada batas si penghutang. Nah, suatu contoh, umpamanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, itu ada perhitungannya. Jadi hutang mungkin ada batas waktunya. Jadi ini Anda bayar mungkin setiap minggu atau setiap bulan, seperti itu. Juga batas maksimal seperti plafon ya. Kita hutang ke Wing, kita hutang ke Indomaret, mungkin ke perusahaan, kita dikasih plafon. Begitupun kita mengeluarkan barang, kita juga kasih plafon. Seumpama si A hutang di toko kita, batasnya A sampai 1 juta. Batasnya si A hutang sampai 500. Kalau belum bayar 500, kalau yang 500 belum terbayar ya stop. Batas maksimal. Dan jangan sungkan untuk menagih hutang kalau nggak ikhlas ya. Kalau ikhlas ya nggak apa-apa, nggak masalah kan kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya jangan sungkan untuk menagih. Tapi kalau saya nggak bisa mau nagih itu, mau bicara kan susah sekali. Makanya saya buat alternatif, maaf, tidak melayani bon. Itu bukan berarti saya tidak melayani bon. Saya melayani bon, tapi cuma sebatas ingatan saya saja. Dan orang yang mudah untuk yang masih saya gocei, yang masih saya percaya, itu saya kasih. Seperti itu. Tapi ya semua orang sih bagus aja, cuma ya mungkin batas kemampuan ingatan saya cuma segitu ya. Jadi mohon maaf untuk yang lain, mungkin ya enggak semuanya saya layani hutang. Soalnya ya seperti itu ingatan saya. Enggak semudah yang kita bayangkan ternyata. Dulu saya membayangkan soalnya enak ya orang punya toko itu. Ternyata tidak. Siang, malam, pagi, sore, kalau kita anggeri tidak ada istirahatnya. Seperti itu dulu video dari saya. Semoga menginspirasi teman-teman. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.